Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, kita mau coba cari tahu dulu ya, bagaimana sebetulnya apa yang terjadi sehingga rupiah menguat. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan ekonom Indef Afiliani. Mbak Afi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Leo. Ya, Mbak Afi, rupiah beberapa hari ini menguat sebelum ada keputusan pembatalan keberangkatan haji. Itu beredar di lini masa bahwa katanya keberangkatan haji itu ditunda karena uangnya mau dipakai untuk memperkuat rupiah. Berarti jangan-jangan ini benar ini gara-gara dipakai itu kemudian rupiah menguat atau bagaimana Mbak Afi? Enggak. Jadi enggak, pertama ya? Kalau kita melihat bukan karena itu ya, karena itu juga nggak seberapa besar ya. Kalau kita lihat pertama adalah faktor dari eksternal itu sendiri, di mana di Amerika ini juga membuat kerusuhan di Amerika ini juga membuat dolar yang pulang kampung bisa keluar lagi gitu satu. Nah di internal sendiri memang harus kita akui pertama orang melihat bahwa di Indonesia ini satu masih tumbuh positif walaupun hanya 2,97. Terus kebutuhan kita akan defisit juga naik kan dari tadinya 3%, 5% mungkin besoknya akan menjadi 10%. Nah itu juga membuat banyak pemerintah melelang surat utang negara. Ya. Nah baru kemarin ini kan pemerintah melelang cukup besar ya, sekitar 100 lebih lah gitu. Nah ini juga ternyata respon dari asing cukup besar. Permintaannya yang biasanya tidak banyak, sekarang ini ternyata cukup besar permintaan gitu. Jadi itu juga menunjukkan bahwa mereka melihat sesuatu yang positif dari Indonesia dan ditambah PSBB yang sudah mulai dilonggarkan. Ini juga mereka melihat sesuatu yang ekonomi ini akan tumbuh kembali gitu ya. Nah oleh karena itu menurut saya supaya rupiah kita ini bisa bertahan, jangan sampai melemah lagi, maka kepercayaan investornya harus dijaga terus Mas. Gitu. Misalnya PSBB kita jangan sampai gagal. Ya, jadi bagaimana kerjasama masyarakat dengan pemerintah ini juga harus lebih baik supaya tidak sampai second wave ya terjadi virus COVID-19 ini gitu. Jadi memang kalau saya melihat ini kecenderungannya lebih banyak didorong oleh portofolio. Gitu. Mbak Afi, jadi belum didorong oleh Mbak Afi, di beberapa hari yang lalu kita mendapatkan hasil riset dari sebuah lembaga internasional Morgan Stanley yang melihat setelah pandemi COVID-19 ini, mereka melihat di seluruh dunia yang akan pulih lebih cepat. Yang pertama adalah Tiongkok. Lalu yang kedua ada kelompok, di situ ada kelompok India, ada Filipina kalau tidak salah, dan Indonesia. Dan menurut Morgan Stanley kalau untuk Indonesia, karena masih besarnya permintaan domestik. Anda setuju dengan pendapat ini atau bagaimana Mbak? Ya, saya setuju. Karena memang kalau kita lihat dengan kondisi 3 bulan kemarin sampai dengan Maret itu kan 2,97, berarti sebenarnya kita masih positif walaupun turun. Ya kan? Nah itu dengan kondisi yang masih, ketika PSBB memang kemungkinan di triwulan 2 ini masih akan turun. Ya. Nah, triwulan 3 ini kecenderungannya harusnya sudah mulai membaik ya, walaupun membaiknya mungkin tidak seperti sebelum COVID gitu, sampai akhir tahun ya. Memang yang perlu diwaspadai itu nanti mungkin di tahun 2021 sih, ketika relaksasi sudah selesai itu. Nah itu mungkin harus hati-hati. Kalau sampai akhir tahun ini orang masih melihat ada relaksasi dari sisi sektor real, ada relaksasi dari sisi perbankan, itu masih menunjukkan optimisme gitu. Jadi tahun depan ini yang harus hati-hati ya. Kemudian yang kedua yang harus hati-hati juga adalah kita melihat recovery-nya nih dari sisi sektorialnya seperti apa. Ini juga harus dijaga. Terutama daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat pun sekarang sempat mengalami penurunan, ya kan? Dan ini belum akan recover dalam jangka pendek. Maka seperti BLT, bansos yang memang selama ini diberikan pemerintah sebelum adanya recovery, maka itu harus dilanjutkan dulu gitu sampai benar-benar masyarakat kita ini sudah siap untuk ekonominya membaik ya. Pertama kan sektor UKM kan kena sangat signifikan. Mbak Afi, ini pertanyaan terakhir singkat saja Mbak. Bagaimana dengan defisit Mbak? Ini kan kita melihat pemerintah beberapa kali merevisi defisitnya karena melihat perkembangan yang terjadi. Bisa berbahaya tidak defisit ini?
menurut saya tidak berbahaya ya, karena kalau kita melihat di negara lain itu juga melakukan defisit yang cukup besar ya. Indonesia ini masih di bawah dari negara-negara lain gitu ya. Oke. Nah, tetapi memang yang harus dilakukan pemerintah, satu yang yang pasar menunggu nih ya. Yang pertama adalah sebenarnya pemerintah ini akan memenuhi defisit ini dari mana aja, itu yang mereka tunggu ya. Yang kedua adalah yang mereka tunggu juga adalah pemerintah akan melakukan yang namanya perpindahan anggaran dari APBN yang dulu ke anggaran yang baru. Nah ini harus dipercepat supaya mereka punya kepastian bahwa pemerintah ini dari sisi penganggaran ini dari mana saja sumbernya gitu. Jadi mereka tahu spend untuk membeli obligasi begitu. Itu aja, itu yang menurut saya belum jelas ya. Karena defisitnya kan naik turun nih dari 5 tiba-tiba jadi 10 gitu. Jadi ini butuh kepastian. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan signal kepada pasar. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Afiliani sudah menjelaskan kami dengan jernih pagi ini. Selamat pagi Mbak Afi. Mas Eko, ternyata kalau tadi Mbak Afi mengkonfirmasi bahwa penguatan rupiah ini bukan karena dana haji. Kan kemarin sebelum diputuskan tidak ada keberangkatan haji, itu beredar itu di media sosial. Ini sengaja dibatalkan supaya uangnya dipakai pemerintah untuk memperkuat rupiah. Tadi Mbak Afi sudah menjelaskan. Nah pertanyaannya adalah, sebetulnya untuk masyarakat kebanyakan, seperti kita lah begitu ya, apa sih artinya rupiah ini menguat menuju kenormalan baru? Efeknya sama kita itu apa sebetulnya? Ya ekonomi pasti akan membaik ujungnya nanti Leo. Jadi kalau dolarnya bisa realistis gitu ya, kalau kita bisa melihat sekarang 14 sekian, mudah-mudahan nanti suatu saat akan menjadi 13 gitu kan, kira-kira menjadi stabil lah Leo. Nah itu. Tapi kalau Leo yang sebutkan tadi soal haji ya, Indonesia itu banyak orang suka termakan hoax lah. Sedikit-dikit hoax itu berbahaya lah. Konon katanya sekarang ada ilmu baru Mas Eko, cocokmologi katanya. Jadi mencocok-cocokkan yang sebenarnya tidak ada begitu kan. Tapi pertanyaannya lagi berikutnya begini, kalau ketika rupiah kita lihat menguat seperti sekarang, tadi Mas Eko di awal sudah mengatakan sebetulnya secara teori juga tidak terlalu baik kalau menguatnya terlalu cepat dalam waktu singkat. Nah, yang tadi Mbak Afi sudah katakan pemerintah harus transparan, bagaimana merealokasi anggaran, begitu detailnya harus dijelaskan. Itu sudah dilakukan belum? Ya sebetulnya kalau kita melihat perubahan anggaran APBN itu kan sudah 2 kali ya. Ya ini yang terakhir. Yang kedua ini kan ada kenaikan 677,2 triliun menjadi 641 kalau nggak salah triliun. Nah ini tentu harus dilakukan oleh pemerintah. Karena apa kalau nggak dilakukan berbahaya juga. Ini kan COVID ini kita nggak tahu sampai kapan. Kalau kita nggak melakukan perubahan APBN, pasti dampaknya banyak sekali. Kemiskinan, pengangguran juga akan semakin meningkat. Jadi saya kira itu hal yang realistis bagi pemerintah. Saya kira di negara manapun juga pasti akan merubah postur anggarannya, Leo. Yang juga tadi sering diributkan adalah soal besarnya hutang atau defisit. Nah, itu bagaimana bisa di-manage? Kita akan bahas di bagian berikut. Dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita bicara soal bagaimana menjaga defisit tadi, kita akan coba bertanya kepada para pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung saat ini dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Edward, selamat pagi Bung Leonard. Ya Pak. Kita gembira rupiah ini menguat Pak. Dan ini adalah satu bukti ketahanan dan standar ekonomi kita di tengah-tengah pergaulan bangsa. Ini sangat penting. Ini kepercayaan dan harapan dunia kepada Indonesia dan rakyat Indonesia juga. Akan banyak dampaknya. Cuma selama ini kita dibikin pesimis Pak. Selama menghadapi COVID ini yang ancamannya krisis ekonomi, kemudian krisis kepercayaan kepada pemerintah, diduga rupiah akan sampai 20.000 loh Pak. Yang bikin Pak Nugroho pesimis siapa Pak? Ada isu-isu hoax yang selama ini ahli-ahli ekonomi yang nyinyir itu mengatakan bahwa rupiah akan sampai 20.000, Indonesia akan kolaps. Nah kemarin juga yang dikatakan Pak Leonard tadi, ini rupiah uang haji dipakai untuk nutup, ini tidak benar semua Pak. Jadi ini
inilah yang dihadapi oleh bangsa, dan ternyata apa yang diambil oleh pemerintah dengan kesabaran, kerendahan hati berbuah sekarang, Pak. PSBB, lalu pembatasan, nah sekarang new normal, itu terbukti ampuh. Ini yang penting. Efektif. Jadi mari kita jaga kepercayaan kepada pemerintah. Baik. Kita jaga kepercayaan kepada bangsa ini, sehingga rupiah akan makin kuat, apalagi ke depan Amerika sedang goyang. Kemudian kita punya nikel, ke depan akan lebih hebat. Nah, Indonesia akan menjadi jaya. Ini harapan kita. Mari kita dukung pemerintah, Pak. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Max di Manokwari, Papua. Pak Max, selamat pagi. Iya, Bung Leo, selamat pagi. Bung Eko. Selamat pagi Pak Max. Bagaimana Pak? Ya. Di Manokwari dolar juga sama Pak, 14.000 sekian begitu? Saya pikir semua merata. Sama ya? Oke, silakan Pak Max, pendapat Anda Pak. Semua merata, ya. Tapi kalau menurut pandangan saya, selagi anak bangsa ini belum sepenuhnya mau melaksanakan protokol kesehatan, itu juga kenormalan rupiah ini tidak bertahan lama. Ya, karena pusat-pusat perbelanjaan kita juga masih nampaknya belum melaksanakan protokol. Pusat perekonomian kita itu akan menopang stabilan rupiah. Nah, di sisi lain, saya barusan baca ketika Menteri BUMN Erick Thohir mau membongkar mafia-mafia pengadaan peralatan alat kesehatan, ini juga masalah bagi rupiah. Kita beruntung saja saat ini ketika Amerika dengan adanya COVID ini, dia sementara ini goyang. Tetapi ketika nanti dia kembali normal, apakah rupiah bisa bertahan? Beberapa negara yang sementara ini masih digonjang-ganjing dengan masalah COVID ini juga yang membuat kita. Jadi kita jangan dulu cepat merasa bangga, merasa puas bahwa. Jadi kuncinya kalau menurut Pak Max adalah masyarakat Indonesia tetap harus sangat disiplin menjaga jarak ataupun protokol kesehatan COVID ya Pak ya, supaya rupiah tetap kuat begitu ya Pak? Harus benar-benar mau melaksanakan yang disebut dengan protokol kesehatan dari semua sektor ekonomi, sektor dan lain-lain segala macam, sehingga kita bisa menjaga kestabilan itu. Kalau tidak, ketika ini kembali kita akan anjlok kembali. Ini kita hanya mendapat durian runtuh dengan adanya negara-negara besar yang saat ini juga punya masalah sama dengan seluruh dunia, COVID-19 gitu. Baik, terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Max ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Pak Eko. Gini, jadi kalau kita lihat ini sebetulnya Bung Leo, ini cuman berdampak dari krisis yang terjadi di Amerika Serikat. Kan kita kenal bahwa Amerika Serikat itu polisi dunia. Sampai dengan rupiah pun itu di bawah tekanan dia, karena dia yang berkuasa toh. Tetapi yang jadi persoalan ini, nah barangkali Indonesia ketika memasuki pintu bebas dari PSBB, nah ini mesin-mesin ekonomi sudah mulai bergerak. Tetapi seperti kata Pak Max tadi, walaupun demikian, yang namanya protokol kesehatan harus juga dipahami dan dilakukan oleh kita rakyat Indonesia. Karena ketika lagi COVID bergejolak, ya otomatis yang namanya pusat-pusat perbelanjaan ditutup lagi, ya kan? Dalam rangka menanggulangi penyebaran virus itu. Nah, oleh karena itu barangkali pertama, karena menguatnya rupiah kita, ya ini puji syukur kata saya ya, bahwa Tuhan masih memihak kita, tetapi dengan satu syarat bahwa masyarakat Indonesia harus mematuhi anjuran dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi malam juga saya baca, Leo. Ada salah satu kelompok yang mengatakan Jokowi harus turun. Nah ini kan orang-orang semua ini yang merasa resah, merasa tidak berpihak kepada mereka. Nah ini sebetulnya COVID yang paling berbahaya yang ada di Indonesia. Ini bibit-bibit COVID ini semua yang ingin memecah belah Indonesia lebih jahat dari COVID-19 sebetulnya.
Nah, oleh karena itu, ya puji syukur juga saya katakan tadi malam saya membaca adalah salah satu pakar ekonomi, dia bilang, mohon maaf, prediksi saya salah. Nah, inilah yang sebetulnya harus dimaklumi oleh kita semua, bahwa kita ini satu, mari kita jaga. Dukunglah pemerintah. Karena kesemuanya ini kan untuk kebaikan kita semua, Bung Leo. Baik. Itu saja barangkali. Terima kasih, Bung Leo. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Menarik Mas Eko tadi ditekankan Pak Max adalah bagaimana kedisiplinan kita dalam mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 itu akan menentukan juga nanti bagaimana pergerakan ekonomi maupun rupiah. Karena hal itu sama persis yang dikatakan oleh Morgan Stanley, Mas Eko. Kalau kita baca risetnya dikatakan bahwa penguatan nomor 2 yang diperkirakan terjadi di Indonesia ekonominya itu dengan catatan dengan ditentukan oleh jumlah kasus COVID-19 hari per hari. Bagaimana Mas? Ya, kalau kita lihat baca surveinya Morgan Stanley kan pertama yang paling cepat kan Cina. Kemudian nomor 2 itu ada ada India, Filipina dan Indonesia. Nah, itu dengan satu syarat. Kalau COVID ini bisa ditekan, maka Indonesia akan lebih cepat lagi pulih. Tetapi kalau pandemi ini kembali untuk yang kedua kalinya, nah maka Indonesia mungkin akan lebih lama lagi dari klaster yang ketiga. Ini kan ada klaster 3, ada Taiwan, Hong Kong dan lain-lain. Jadi mari kita jaga agar protokol kesehatan itu tetap diikuti, tetap dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, sehingga ini pandemi bisa ditekan. Kalau kemarin kan Pak Presiden Jokowi meminta bulan Mei landai Juni mulai terus terlandai, kemudian Juli kita bisa beraktivitas normal atau Agustus lah. Nah ini kita melihat sekarang belum, meskipun menurun Leo. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan PSBB yang semakin dilonggarkan, kegiatan ekonomi sudah berjalan normal, kemudian masyarakat juga mengikuti protokol kesehatan, maka ekonomi akan menggeliat. Nah ini yang kita harapkan. Semuanya. Pertanyaannya begini Mas Eko, kan kita tahu bahwa relaksasi PSBB ataupun pembatasan ini kan subject to change bisa suatu-waktu berubah kalau ternyata amit-amit tapi kalau misalnya ternyata jumlah kasus COVID-nya itu meningkat, maka mungkin pusat perbelanjaan yang sudah mulai buka akan ditutup lagi begitu. Pertanyaannya adalah apakah itu mungkin akan dilakukan oleh para pelaku ekonomi, karena ketika kita bicara ini kan memang kondisinya sangat menderita. Banyak perusahaan yang terpaksa harus tutup, banyak karyawan yang harus di PHK begitu. Dan ketika sudah dapat angin segar begini, apa iya kalau dalam perjalanan waktu ternyata kasus coronanya meningkat, mau juga menutup kembali Mas Eko? Ya, pelaku pasar sebetulnya sudah mulai percaya dengan Indonesia yang mulai melonggarkan PSBB tadi, kemudian juga kebijakan untuk mengatasi COVID Corona dianggap sudah mulai membuahkan hasil makanya mereka masuk. Kemudian imbasnya juga tentu dolar tadi, meskipun ada faktor internal, eksternal yang disebutkan Bu Afiliani tadi, kita harus akui itu ada. Cuma gini, ketika PSBB dilonggarkan, terus kemudian saya sebutkan tadi protokol kesehatan nggak diikuti, mau dibuka, banyak yang datang dan lain-lain, itu kalau kemudian menjadi klaster kedua lagi, kasus baru lagi, tentu pelaku ekonomi, pelaku pasar juga akan berpikir lagi, Leo. Ekonomi Indonesia bisa menjadi ini lagi, menjadi terpuruk lagi. Kalau kita lihat kemarin prediksi 5, sekian pertumbuhan ekonomi sekarang menjadi masih 2, sekian di kuartal ketiga, 2. Mudah-mudahan di kuartal ketiga bisa naik. Jadi di awal tahun depan perekonomian bisa bangkit lagi, Leo. Pertanyaannya adalah kita kan tahu juga bahwa efek dari atau dampak dari pandemi COVID-19 ini ada penambahan pengangguran ya. Betul. Kalau tidak salah angkanya berapa? Di atas 1 juta. Betul. Penambahannya. Kemudian ekonomi kita begitu rupa melambatnya. Betul. Apakah pemulihan itu akan bisa terjadi dengan kecepatan yang sama? Ketika kita memburuk ini kan sangat cepat ini Mas. Dari Desember tahun lalu orang tidak ada yang berani memperkirakan ekonomi kita akan tertekan begini rupa. Dalam waktu berapa bulan? 5 bulan, 6 bulan turun begitu rupa. Apakah pemulihannya juga akan sekuat ketika jatuh atau memang akan lebih lama? Ya memang harus perlahan-lahan. Ya kita harus melihat bahwa kalau COVID ini belum ada obatnya, mungkin perekonomian juga harus mulai
pelan, nggak bisa langsung bertahap ya, harus bertahap ya, langsung melonjak. Tapi yang harus dilakukan adalah perbaikan ekonomi dari, menurut saya dari konsumsi ya, yang untuk mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Iya. Kemudian juga padat karya menurut saya ini kan harus digencarkan, terutama di manufaktur. Kita tahu bahwa COVID ini memang menjadi kendala. Kalau padat karya, kalau tidak dijaga juga soal protokol kesehatan juga akan timbul lagi. Cuma ekonomi juga harus jalan. Jadi memang harus, kalau istilah Pak Jokowi harus berdamai ya. Dan berdamai dalam kata tidak menyerah, tapi tetap harus bekerja. Ekonomi bisa bangkit, dolar kembali, rupiah kembali menguat, gitu kan. Itu yang diharapkan semua pihak, Leo. Kalau semuanya solid, bergerak ke arah yang sama, lebih mudah ya. Betul. Masalahnya tadi beberapa pemirsa sudah mengatakan ada yang terus-terusan nyinyir begitu ya. Nah ini bagaimana nih supaya kita bisa kompak untuk memperkuat rupiah? Kita akan bahas di bagian berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, kalau sama-sama bersatu dan bergerak menuju arah yang sama, biasanya akan lebih mudah. Tapi kalau ketika bicara kondisi corona sekarang, bangsa kita masih saja ada yang bukan kritik lagi, tapi sudah pada tahap apapun akan dilakukan, apapun akan dikatakan, yang melawan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya terkait dengan rupiah. Kalau itu terus-terusan terjadi, apa bisa kita melihat rupiah kita menguat dan relatif stabil seperti sekarang? Ya, kalau kritik, apalagi nyinyir, apalagi yang berbau pemerintah itu sudah dimulai ketika dimulai di Pilkada DKI itu. Nah, itu sudah terbelah. Kemudian diikuti di Pilpres sampai sekarang. Jadi tetap saja. Jadi biarkan saja, mengkritik boleh asal juga substantif ya, ada jalan keluarnya. Kalau mengkritik asal saja, nyinyir aja, pasti juga orang banyak menilai, ini cari-cari panggung lah gitu ya, Leo. Cuma begini, rupiah ini juga dipengaruhi banyak faktor lah kalau kita melihat di kasus ini, di COVID-19 ini banyak faktor. Saya setuju dengan Bu Afriani tadi. Di internal juga ada, di eksternal juga ada. Kalau kita internal mungkin kebijakan ekonomi yang sudah mulai dilonggarkan ya, PSBB, kemudian COVID-nya juga sudah mulai penanganannya juga berjalan dengan bagus. Eksternal tuh ada, menurut saya ada dua faktor lah. Ketika Amerika kemarin ada kasus George Floyd ya, yang itu kemudian menstimulus bahwa perekonomian di Amerika menjadi sentimennya negatif. Kemudian perang dagang Amerika dan Cina juga masih berlangsung. Malah makin kuat lagi masih sekarang. Makin kuat. Dan ini akan pasti akan berlangsung lama. Nah, hal-hal yang seperti itu kan menjadi keuntungan sebetulnya bagi Indonesia yang tidak banyak mengendalikan ekspor ya, Leo. Jadi pertumbuhan ekonominya pasti akan lebih cepat ya, kalau menurut Morgan Stanley tadi. Jadi kita kalau melihat indikasi-indikasi itu, seharusnya kita tahu bahwa kita harus bersatu untuk kebaikan semua pihak, untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan negara, Leo. Pertanyaannya Mas Eko begini, tadi Pak Max mengatakan pembaikan, kalau kita bisa katakan begitu, rupiah ini terjadi hanya karena Amerika sedang sakit, katakanlah begitu. Nah, pada saat nanti Amerika sudah tidak sakit lagi, apakah ekonomi dan kemudian rupiah ini bisa tetap sebagus, sesehat sekarang? Karena pada saat pandemi sudah mulai berakhir, mungkin kan bantuan langsung tunai atau apapun yang dilakukan oleh pemerintah sudah akan mulai dikurangi pelan-pelan. Bagaimana, Mas? Kalau kita lihat kemarin investor global kan sudah mulai sejak Maret ya keluar, jadi termasuk keluar dari Indonesia, kemudian mencari instrumen pasar dengan imbal NB yang tinggi, kemarin masuk ke Indonesia. Jadi itu harus kita jaga. Ketika Amerika sekarang lagi kisruh soal internal mereka. Ketika pasar sudah mulai masuk, itu harus kita jaga, jangan sampai keluar lagi. Makanya kita harus solid, salah satunya itu. Perekonomian juga harus mulai dibenahi. Saya kira pemerintah sudah melalui track yang benar lah, Leo. Perubahan APBN, restrukturisasi perbankan yang Leo sebutkan tadi, banyak yang sudah dilakukan. Restrukturisasi perbankan sudah dilakukan untuk tentu menyelamatkan perbankan juga, BUMN juga, UMKM juga, termasuk swasta. Jadi saya kira langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah itu kita harus dukung, Leo. Oke, pertanyaannya begini, ini kan kita bicara tatanan makro ya, Mas ya, tatanan negara.
kalau sebagai warga negara pribadi demi pribadi, itu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pemulihan ekonomi kita? Beberapa teman bertanya begitu. Dalam kondisi seperti sekarang kan katanya masa depan tidak pasti, ekonomi Indonesia akan berat. Kalau itu kan berarti kita harus berhemat, menahan uang kita. Uang masih ada sih, tapi saya tidak mau belanja. Nah, sebetulnya lebih baik begitu, atau justru kita harus belanja memang sewajarnya untuk mendorong ekonomi kita berputar lagi? Iya, saya kira yang setuju yang kedua tadi, kita berbelanja yang sewajarnya, ekonomi harus berputar. Karena bukan hanya sekarang resesi itu kan bukan hanya di kampung ya, di kota juga demikian. Ketika kita melihat sekarang misalkan di pasar Tanah Abang, pasar Cipulir tidak bergerak ekonomi ini ya, maka akan timbul masalah itu. Nah, ketika kita mulai ada pembelanjaan di situ, ekonomi juga akan bangkit mulai pelan-pelan. Jadi menurut saya harus ada kerjasama di semua pihak agar ekonomi kembali bergulir normal seperti sebelum COVID-19. Kalau ada yang punya motif mau cari untung dan berpikir, wah kalau begini nanti pada waktunya sudah Amerika pulih, dolar yang bisa menguat lagi. Kalau begitu kita saat ini waktunya beli dolar nih. Kita simpan dolar itu sampai siapa tahu nanti bisa 15.000, 16.000. Pasti banyak sekali Leo yang melakukan itu. Itu bagaimana itu Mas? Itu hal yang biasa sebetulnya di mana di dunia spekulasi. Hal yang pernah dilakukan dulu di tahun-tahun sebelumnya juga melakukan yang itu. Ketika mungkin dolarnya lagi ini dibeli dan lain-lain. Jadi mungkin kita saatnya untuk bergandengan tangan lah Leo. Kita ini sedang dalam masa sulit sekarang. Ekonomi Indonesia sulit. Kalau kita memperkeruh suasana yang tidak bagus, ini akan membuat pemerintah pusat akan semakin susah nanti. Lagi pula nanti kalau spekulasi dolar, jangan-jangan dolarnya jadi 12.000, wah meruginya besar banget begitu ya. Baik, kita harapkan kita bisa sama-sama menuju normal baru rupiah ini. Mas Eko, terima kasih sudah hadir di tempat ini Mas. Selamat pagi. Pagi, Leo. Pemirsa, implementasi new normal atau kenormalan baru harus terus dijaga dan ditingkatkan kesiapannya untuk menjaga sentimen positif dan menjaga kepercayaan investor terhadap pasar. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan seiring dalam melaksanakan kebijakan penanganan COVID-19, apalagi pergerakan kasus COVID-19 yang masih tergolong dinamis dengan angka kasus terkonfirmasi masih terus bertambah setiap hari di sejumlah daerah. Mari tetap kita jaga jarak, kita jaga kesehatan kita dan orang-orang yang kita kasihi. Saya Leonard Tamosir, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.